Pendidikan kewarganegaraan merupakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai bagian integral dari masyarakat, kita semua terlibat dalam dinamika hubungan antara individu dan negara. Hari ini, kita akan menjelajahi makna, relevansi, dan implikasi dari hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kami dari Universitas Dianuswantoro, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, melalui perjalanan presentasi ini, saya Rini Anggraeni 06567 bersama pemateri. Ada Muzaffar Rapi 065711, Rafini Chandra 06602, Opa Zamzam 06566, dan Rizky Pajar 06591. Berharap dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hak dan kewajiban dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Mari kita refleksikan bersama bagaimana peran kita dalam membangun masa depan yang lebih baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan kita untuk menjelajahi hak dan kewajiban warga negara. Di sini akan membahas yang pertama, apa itu hak dan kewajiban warga negara? Yang kedua, ada contoh hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, tentang apa sih pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, ada asas kewarganegaraan. Yang kelima, tentang masalah dan status kewarganegaraan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk pembahasan yang pertama, apa itu hak dan kewajiban warga negara? Jadi hak itu adalah sesuatu yang sudah harus seseorang dapatkan dari seseorang lahir bahkan sebelum dilahirkan. Dan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Hak dan kewajiban dalam negara sangat saling keterkaitan, di mana hak memberikan warga negara kebebasan dan perlindungan, dan kewajiban sangat mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab terhadap negara. Hak warga negara menurut Sudokno Mertokusuma. Dalam bukunya Mengenal Hukum, Sudokno Mertokusuma menjelaskan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan dapat berupa tuntutan, perorangan, atau kelompok. Yang diharapkan untuk dipenuhi arti dari kepentingan adalah kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Contoh hak warga negara. Yaitu satu pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut pasal 27 ayat 2. 2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan. Pasal 28. 3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat 2. 5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya. Pasal 28C ayat 1. Yang keenam, memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Kewajiban warga negara menurut Noto Negoro. Kewajiban adalah suatu tuntutan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok, baik itu yang diatur oleh hukum atau adat maupun yang timbul secara moral. Kewajiban dapat berupa tanggung jawab untuk melaksanakan
suatu tindakan atau menghindari tindakan tertentu yang harus dilaksanakan demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan bersama. Contoh kewajiban warga negara: wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi yang pertama, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu ada diskriminasi rasial. Seorang pemilik usaha makanan menolak melayani pelanggan dari suku atau ras tertentu. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak pelanggan untuk diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang suku atau ras mereka. Lalu yang kedua ada kecelakaan lalu lintas karena melanggar aturan. Contohnya itu seorang pengemudi yang melampaui batas kecepatan dan mengabaikan lampu merah menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan cedera serius pada orang lain. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban hukum untuk mengikuti aturan lalu lintas dan bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada penganiayaan dan kekerasan. Contohnya itu seorang individu menyerang dan memukul orang lain tanpa alasan yang sah. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak seseorang untuk hidup bebas dari ancaman dan kekerasan, dan juga melanggar kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat ada pencemaran lingkungan. Contohnya itu sebuah pabrik membuang limbah berbahaya ke sungai menyebabkan pencemaran air dan membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia di sekitar area tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Lalu yang kelima ada pelanggaran privasi. Contohnya seorang individu menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka, seperti foto atau data pribadi yang dapat merugikan reputasi privasi tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak privasi orang tersebut dengan bertentangan dengan kewajiban untuk menghormati privasi orang lain. Lalu yang keenam ada penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya itu seorang pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dengan menerima suap atau menyalahgunakan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Tindakan ini merupakan pelanggaran kewajiban pejabat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan melanggar hak masyarakat untuk pemerintahan yang adil dan jujur. Solusi menangani pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama adalah meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara. Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, pelaku harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan peran lembaga negara. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan
peran lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Beberapa lembaga negara yang memiliki peran menegakkan hukum, hak dan kewajiban adalah yang pertama ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lalu yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Salah satu upaya menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah meningkatkan pelayanan publik. Jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah. Lalu yang keempat ada meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pemerintah, membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban. Lalu yang kelima ada meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Pemerintah juga harus berupaya dalam meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai. Lalu yang keenam ada mengadakan penyuluhan akan pentingnya hak dan kewajiban. Pemerintah bisa mengenalkan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, terutama pada generasi muda seperti kita. Jika generasi muda tahu akan pentingnya hak dan kewajiban sedini mungkin, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran umum dan menurunkan kasus pelanggaran saat sudah dewasa nanti. Lalu yang ketujuh ada meningkatkan hukuman bagi pelanggar. Pemerintah bisa mengatakan hukuman untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hal ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Lalu ada yang 8, menguatkan aturan pada undang-undang. Undang-undang adalah instrumen pokok untuk melindungi, menjamin semua hak setiap individu manusia. Perlu adanya hukuman tegas yang disahkan dalam undang-undang bagi pelanggaran hak dan kewajiban. Yang 9 ada memberikan penyuluhan untuk melaporkan kasus. Sebenarnya masih banyak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang tidak terungkap, sehingga pemerintah wajib memberikan penyuluhan mengenai bagaimana cara melaporkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu yang 10 ada peningkatan rasa percaya rakyat pada lembaga hukum. Pemerintah dan lembaga hukum di Indonesia wajib meningkatkan rasa percaya rakyat pada lembaga hukum. Selain itu karena tidak tahu cara melapor, ada pula masyarakat yang memiliki nilai kepercayaan yang rendah pada penegak hukum, sehingga mereka tidak mau melapornya. Asas kewarganegaraan. Indonesia sendiri menganut 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau law of the blood. Selanjutnya ada asas ius soli atau law of the soil. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal. Yang terakhir ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau law of the blood. Dikutip dari UU nomor 12 tahun 2026, asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan bukan negara tempat kelahirannya. Dengan demikian, asas kewarganegaraan ini ditentukan berdasarkan darah atau keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua ada asas ius soli atau law of the soil. Dilansir dari buku Kewarganegaraan tahun 2021 karya Emi Yunita Rahma Pratiwi, asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempatnya dilahirkan, meski ayah dan ibunya bukan warga negara tersebut. Menurut Saidur Rahman dan Arifiansyah dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati tahun 2018, jadi asas ius soli merupakan pedoman kewarganegaraan yang didasarkan pada tempat atau daerah kelahiran seseorang. Ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini menentukan satu kewarganegaraan bagi tiap orang.
Dikutip dari buku Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia tahun 2015 karya Is Herianto, asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan bahwa hanya ada satu kewarganegaraan bagi tiap orang. Jadi, seseorang hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan saja. Yang keempat, ada asas kewarganegaraan ganda. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum dewasa, yakni yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah. Hal tersebut sifatnya merupakan pengecualian dengan berbagai pertimbangan bahwa anak-anak masih belum dewasa yang secara yuridis dianggap belum memiliki status maupun identitas dari kewarganegaraan adalah posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal atau berperan aktif pada suatu negara yang diakuinya oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Identitas kewarganegaraan yang akan memberikan implikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur di dalam hukum kewarganegaraan seseorang bisa terjadi. Salah satunya disebabkan oleh beberapa negara yang menganut asas ius soli dan negara lainnya yang ada menganut asas ius sanguinis. Status kewarganegaraan. Status maupun identitas dari kewarganegaraan adalah posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal atau berperan aktif pada suatu negara yang diakuinya oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Status kewarganegaraan seseorang akan menjadi sangat penting karena status tersebut akan menandakan sebuah hubungan di antara seseorang individu dengan suatu negara. Status kewarganegaraan ini menjadi dasar hukum untuk melakukan pelaksanaan penyelenggaraan hak atau kewajiban sipil sebagai warga negara. Jadi, identitas kewarganegaraan akan memberikan implikasi. Pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur di dalam hukum kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan seseorang bisa terjadi, salah satunya disebabkan oleh beberapa negara yang menganut asas ius soli dan negara lainnya ada yang menganut asas ius sanguinis. Di antaranya, apatrid. Status kewarganegaraan apatrid merupakan status kewarganegaraan seseorang yang sama sekali tidak mempunyai status kewarganegaraan. Menurut de jure, orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan adalah orang yang secara hukum tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana saja yang sewajibnya mempunyai kewajiban guna melindunginya. Sedangkan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan secara de facto adalah seseorang yang berada di luar negara asalnya dan tidak bisa maupun sebab suatu masalah yang sah atau tidak bersedia guna untuk memanfaatkan perlindungan yang ditawarkan oleh negara. Hal itu dapat terjadi sebagai akibat dari penganiayaan yang biasa terjadi pada pengungsi maupun karena buruknya hubungan diplomasi yang terjadi antara negara asal dengan negara yang ditempati oleh orang tersebut. Penyebab dari apatrid di berbagai belahan dunia dapat beraneka ragam, akan tetapi kebanyakan disebabkan oleh kasus diskriminasi karena faktor ras, etnis, gender, maupun agama. Kasus itulah yang umumnya terjadi pada kelompok minoritas secara turun-temurun. Selanjutnya ada bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang mempunyai hubungan status kewarganegaraan ganda. Hukum internasional menyatakan bahwa sebagai bentuk kedaulatan masing-masing negara, maka setiap warga negara berhak untuk menentukan warga negaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara tersebut. Kewarganegaraan ganda awalnya tidak dianggap sebagai suatu masalah besar di dunia internasional. Namun, sejak beberapa dekade lalu dibuatlah kesepakatan internasional bahwa kewarganegaraan ganda wajib dihindari. Hal itu dikarenakan kewarganegaraan ganda dikhawatirkan bisa menjadi ancaman potensial yang akan melahirkan pengkhianatan, spionase, atau kegiatan subversif lainnya. Namun, kebijakan yang menentang bipatrid ini mulai hilang dan sejumlah negara mulai mentolerirnya. Sejumlah negara yang menolak bipatrid yaitu Swedia, Prancis, Finlandia, Italia, dan Portugal tidak lagi meminta warga negaranya yang sudah dinaturalisasi negara lain guna melepaskan status kewarganegaraan yang lama. Perubahan kebijakan dan sikap pada kewarganegaraan ganda ini dilandasi oleh hukum internasional.
Yang terakhir ada multipatrid. Multipatrid merupakan status bagi seseorang yang mempunyai kewarganegaraan lebih dari 2. Keberadaan dari multipatrid sempat ditolak, namun kini dapat diterima secara luas oleh negara demokratis. Kasus multipatrid bisa terjadi sebab banyaknya imigran yang datang ke suatu negara dan menetap di sana. Selain itu, multipatrid juga dikarenakan oleh adanya pelarangan pajak ganda, yakni pajak di negara asal dan tempat tinggal, hilangnya wajib militer, dan kesetaraan gender guna menentukan warga negaraan. Dalam mengakhiri presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah dua sisi dari satu koin yang menentukan dinamika hubungan antara individu dan negara. Hak-hak yang diberikan oleh konstitusi menandai kebebasan dan perlindungan yang harus dinikmati setiap warga negara. Sementara kewajiban merupakan kontribusi aktif mereka dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban ini tidak bisa diabaikan. Warga negara yang sadar akan hak-haknya dapat menjadi agen perubahan yang positif. Sementara pelaksanaan kewajiban memberikan fondasi untuk masyarakat yang kokoh. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan kesadaran yang terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pengembangan negara dan masyarakatnya. Dengan menghormati hak dan pelaksanaan kewajiban, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bersama. Melalui kerjasama dan tanggung jawab kolektif, kita dapat membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan demokratis. Mari kita sama-sama menghargai dan memperjuangkan hak serta kewajiban kita demi mewujudkan visi bersama untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.